Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ini ada sedikit saran ataupun dari saya yang kemarin buat teman-teman yang bertanya, Mas, usia saya masih 20 ke atas, 30 ke bawah, antara 20 sampai 30 ya. Saya pengen ke luar negeri tapi bimbang, enaknya di Malaysia atau di Brunei Darussalam atau di Korea. Kalau di Korea biayanya berapa sih? Kalau di Malaysia biayanya berapa? Dan paling bagus di mana? Nah, ini ada sedikit saran dari saya. Kalau teman-teman memang pengen bekerja ke luar negeri, pastikan PT-nya resmi, yang nomor satu. Dan yang kedua, pastikan teman-teman mempunyai sedikit biaya untuk ke luar negeri, karena ke luar negeri rata-rata menggunakan biaya. Kalau perempuan bisa potong gaji, kalau laki-laki memerlukan sedikit biaya. Dan selanjutnya, teman-teman mumpung usianya masih muda, di usia 20 ya, kalau saran saya mending ikut program G2G ataupun bekerja di Korea ya, bekerja di Korea. Karena apa? Pengalaman saya di 5 tahun di Malaysia ya, ini bukan, saya tidak membicarakan orang lain tapi membicarakan saya sendiri. Saya 5 tahun di Korea, hasilnya kurang memuaskan dibandingkan di Korea 1 tahun. Nah, kalau di Korea 1 tahun itu hasilnya lebih memuaskan dibanding kita bekerja di Malaysia 5 tahun. Nah, seperti itu. Jadi poin pentingnya di sini, lebih baik kerja di Korea, meskipun cara masuknya ataupun prosesnya itu susah. Korea lebih susah dibandingkan Malaysia dan juga Brunei Darussalam, karena harus melewati ujian IPAS TOEFIC. Kalau Brunei Darussalam ataupun Malaysia itu bisa calling visa, tapi kalau di Korea nggak bisa calling visa. Jadi buat teman-teman yang usianya 30 ke bawah, 20 ke atas, lebih baik proses ke Korea saja. Saya nggak punya modal, Mas, gimana caranya? Kalau nggak punya modal, caranya ke Malaysia dulu. Cari PT yang bisa mempunyai dana talangan ataupun potong gaji di Malaysia. Di Malaysia 3 tahun sambil bekerja di Malaysia, teman-teman belajar bahasa dulu online ataupun bisa secara otodidak ya. Sekarang banyak sekali di channel-channel YouTube ataupun di TikTok juga banyak sekali untuk teman-teman belajar otodidak. Jadi di Malaysia dulu kurang lebih 2 atau 3 tahun, kumpulkan modal kurang lebih 20 juta. Insya Allah kalau di Malaysia 20 juta bisa 3 tahun bisa terkumpul kalau teman-teman itu hemat ataupun gemi kalau orang Jawa ya. Jadi di Malaysia dulu untuk mencari modal, lalu pulang masuk ke LPK. Ini untuk teman-teman yang usianya di bawah 30 tahun ya. Kalau yang di atas 30 tahun langsung aja proses ke Korea. Nanti dananya kalau nggak ada, jualan. Caranya jualan seperti saya, nanti lama-lama akan terkumpul modalnya. Karena di Korea itu prosesnya tidak singkat. Ada yang singkat, ada yang enggak. Jadi kita ambil poinnya tidak singkat aja, prosesnya sedikit lama. Jadi untuk mengumpulkan modal bisa 2 tahun. Jika kita rajin setiap hari bekerja, itu insya Allah modalnya bisa terkumpul. Nah, jadi teman-teman, buat teman-teman yang pengen merubah hidupnya, nasibnya, itu lebih baik bekerja di Korea daripada di Malaysia ataupun Brunei. Kalau memang teman-teman nggak minat ke Korea juga nggak apa-apa, ke Malaysia dan juga Brunei. Namun ini saran aja buat teman-teman yang memang ingin mempercepat perkembangan ekonomi di keluarga ataupun di Indonesia, itu bagus di Korea. Karena apa? Gajinya lebih besar dan potensi harapan untuk kita memperkembangkan ekonomi itu sangat cepat di sini.
karena saya sudah merasakan sendiri di Brunei Darussalam dan juga di Korea. Brunei 5 tahun, bukan Korea, maksudnya Malaysia. Malaysia 5 tahun dan juga Brunei 3 tahun. Dan prospeknya lebih bagus di Korea. Mungkin karena ya yang pertama gaji dan juga yang kedua biaya hidup di sini sesuai dengan gaji yang kita alami. Meskipun di Malaysia juga sesuai. Di Malaysia 300-400 ringgit sudah bisa makan 1 bulan. Nah, mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Jadi buat teman-teman, jika memang ingin merubah hidupnya, nasibnya, bagus ke Korea teman-teman. Tapi negara Korea itu adalah negara yang sangat dingin ketika musim dingin. Musim panas juga sangat panas. Jadi harus bisa siapkan mentalnya untuk menghadapi 4 musim di sini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam, kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.